ini dipercaya untuk mewakili Kabupaten Tabalong sebagai DPP berprestasi tingkat kabupaten. Dan ini kita ketahui bersama masuk nominasi tak besar walaupun dengan segala bentuk kekurangannya. Tapi kami berharap kepada Bapak Ibu tim penilai bahwa kekurangan ini bisalah sekiranya ditutupi dengan adanya bahwa satu, lembaga ekonomi berprestasi pun adanya pengawas. Kemudian petani berprestasi pun adanya di BPD pengawas. Kemudian penyuluh pertanian PNS ini juara 2 Kabupaten Tabalong adanya di pengawas. Kemudian Gapoktan yang saat ini akan dinilai berada di pengawas. Jadi dari beberapa kategori ini cukuplah ibaratnya membuktikan bahwa BPD pengawas memang eksis di bidang penjualan. Nah kami berharap ini bisa sebagai pertimbangan untuk kami katakan di awal tadi untuk menutupi beberapa yang mungkin terdapat kekurangan untuk penilaian BPD pengawas. Masuk kayak bentuknya karena pakai dengan verifikasinya di DPP. Sedangkan untuk Gapoktan dan petani nanti kita mau ke lokasi langsung, harusnya nanti kita ke lokasi. Sedangkan untuk KRP karena ada tim satu lagi nanti mungkin di hari kapan satu hari sebelumnya akan lebih tahu. Tapi nanti kalau misalnya penilaian KRP langsung ke lokasi aja, bisa ke DPP sepertinya Pak. Paling-paling itu dengan penyuluh pendampingnya untuk ke lapangan. Dan kami sangat bangga sekali serta mengapresiasi untuk Kabupaten Tabalong karena selain mengiring setiap tahun, Kabupaten Tabalong juga selalu ada Pak, alhamdulillah yang masuk, ada yang juara 1, 2, atau 3 dari 6 kategori yang ada. Jadi sangat luar biasa. Ibaratnya untuk partisipasinya terhadap dunia pertanian kita Tabalong luar biasa kalau menurut kami. Selain disebutkan oleh Pak Kapi tadi, Tabalong juga punya potensi untuk menyuplai kalau nanti IKN sudah pindah para pegawainya, ataupun kalaupun saat ini IKN belum ada kan Tabalong juga tetap bisa mensuplai ke Kalimantan Timur. Selain untuk mencukupi kebutuhannya sendiri juga bisa mensuplai ke Kalimantan Timur. Dan harapannya juga Banyuwangi bisa menjadi contoh juga bagi kecamatan-kecamatan yang lain agar bisa meningkatkan potensinya sesuai dengan apa yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau tadi di sini tanaman pangan, selain juga mau mengembangkan ikan Bapak tadi, dan seperti yang diketahui juga sudah bisa mensuplai untuk Polsda, itu menurut saya sangat luar biasa. Semoga semakin bisa ditingkatkan. Kemudian untuk penilaian di DPP Banyuwangi, karena bukan cuma pertama kali ke sini Pak, kami melihat DPP Banyuwangi ini memang bukan hanya memperbaiki diri saat akan ada penilaian. Jadi memang bisa dilihat ini bukan bukan yang dadakan maksudnya. Jadi memang kalau kami lihat dari BPP Banyuwangi ini, kawan-kawan penyuluh dan seluruh jajarannya juga luar biasa pelayanannya. Karena juga selain juga penyuluh ada PPS yang ikut membantu, karena kan pelayanan sebenarnya itu adalah pelayanan kiat-kiat kepada masyarakat. Ketika masyarakat itu bisa berhasil, bisa puas, berarti kiat itu sudah berhasil menjadi pelayanan baik. Nah, bukan hanya ketika yang penilai datang. Jadi juga sangat bangga dengan DPP Banyuwangi, dan verifikasi ini Pak sebanyak 4 kandidat yang didatangi. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau yang dapat verifikasi pasti juara 1, 2, 3. Jadi diantaranya ini nanti ada yang tidak dapat. Jadi maksudnya biar ada effortnya. Ketika kami melakukan verifikasi berkas, sudah ada memang yang 1, 2, 3, 4, cuma tidak menutup kemungkinan yang nomor 4 nanti bisa jadi nomor 1 ketika kami melakukan verifikasi lapangan. Kami gerakan untuk ketahanan pangan ini memang bagaimana kami menyikapi kebijakan, langkah, bagaimana sinerginya kita dengan desa. Karena yang adanya BPP tentunya ada desa, kan gitu. Nah di sini ada kelurahan, desa saja, di mana memang
dalam kawasan strategis Kabupaten Tabalong dibagi 3 kawasan: utara, tengah, dan selatan. Tentunya selatan mobil khusus ada di Bumi Pusaka. Memang Bumi Pusaka ini penuh romantika. Satu sisi adalah romantikanya apa? Senang-senang, selalu bahagia. Karena ketahanan pangan, kalau para insan-insan pertanian itu tidak bisa menyumbangsikan kinerjanya, mungkin akan kelaparan, Bu. Nah, berkat insan-insan para petani ini, saya pun ikut tergugah, ikut andil bagaimana menyikapi, apalagi Pak Presiden dalam kasta citanya mengarahkan kepada kita semuanya bagaimana untuk menopang ketahanan pangan, terutama sprint pada pimpinan kita Pak Bupati, dan di sana ada bela tani. Bagaimana posisi bela tani? Artinya itu beli beras dari petani tidak boleh dengan seenaknya untuk kita menjatuhkan harga. Dan ada program bela tani. Nah, ini menggambarkan apa? Pak Bupati benar-benar harus dikawal sampai ke camat selaku komando strategi dalam perencanaan pembangunan insan pertanian. Dan kami pun berjenjang ke desa, Bu. Nah, nanti kegiatan bagaimana menyikapi pertemuan di desa, dan ini para kelompok-kelompok yang memang ada di desa kami berdayakan bersama dengan desa, dari, oleh, dan untuk desa. Karena dimanapun kita nggak bisa bekerja apabila tidak ada sinergitas, kolaborasi, dan juga yang paling pentingnya adalah bagaimana menata perintah dari pimpinan, yaitu dari Pak Presiden dengan kasta citanya salah satunya untuk menopang ketahanan pangan kita ini. Nah, ini juga Pak Bupati menggadang-gadang terus, Bu. Nah, artinya salah satunya sebagai andalan untuk Kabupaten Tabalong memberikan suatu kontribusi terhadap perusahaan daerah kita. Artinya bagaimana menyikapi dalam ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tabalong pada umumnya dan Kecamatan Bekeras pada khususnya. Paling pasti kita keras, jadi horti. Kenapa? Yang paling dekat kita, Pak. Jadi kalau dari luar daerah tuh rawan pokoknya, nah itu busuk dan angkut kalau kita dekat dan segar dan lebih murah. Mungkin itulah siapa daerah selatan ini. Bawang sudah sisa, Pak. Bawang mana di selatan ini yang berhasil dan harus ada dipakai. Dan alhamdulillah kalau soal air makanya enak di Surian itu bisa horti padi, horti ikan, dan alhamdulillah nanti kalau insya Allah nanti kalau kita ada bupati itu kan mengembangkan horti dirasakan ini, dan juga potensinya luar biasa. Sedangkan di padi apung sebenarnya banyak solusinya, setokoknya diganti lo itu begitu. Tapi kita belum ke situ karena lahan sebenarnya lahan ini kita masih banyak, Pak. Itu alternatif jangan dilanjutkan lagi di lahan. Ongkos barang nanti, Pak. Nah, kemudian ternak di sini positif, Pak, potensi itik. Kami daripada sapi cenderung itik. Karena apa? Karena satu ekor sapi itu bisa membantu ratusan ekor itik, kan? Dan itu semua masyarakat. Dan itu menguntungkan daripada ma'arif lah, ma'arif. Jadi kayaknya itu pokoknya kita ini bagaimana pakannya bisa mandiri, bukan tergantung dengan bantuan. Itu kan proyeksi ke depan, kan. Yang kedua, alhamdulillah kita gunung lawas ini baik, mudah-mudahan masuk semuanya. Jadi kita provinsi lagi.